Halo para kaum pengangguran yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan tentu saja seperti biasa saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang mungkin bisa menjadi referensi untuk menemani waktu menganggur Anda. Sebuah film yang diadaptasi dari buku karya non-fiksi Philbrick dengan judul yang sama, yaitu In the Heart of the Sea, yang artinya di jantung lautan, akan menceritakan tentang sekelompok nelayan pemburu paus yang terdampar di tengah-tengah lautan lepas selama berbulan-bulan tanpa air dan makanan. Penasaran bagaimana cara mereka bertahan hidup? Maka langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang nelayan pemburu paus, lebih tepatnya pemburu minyak ikan paus bernama Owen Chase, yang mana pada saat itu minyak ikan paus sangatlah langka dan mahal tentunya, yang kegunaannya sendiri banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk sebagai bahan bakar penerangan kota. Pagi itu Owen sangat bersemangat karena dia dijanjikan akan diangkat sebagai kapten dan memimpin kapal baru, yaitu kapal The Essex yang merupakan kapal terbesar saat itu sebagai imbalan atas pengabdiannya selama ini pada perusahaan. Namun ketika bertemu dengan bosnya yang bernama Mason, Owen ternyata hanya dijadikan sebagai kelasi pertama, dan yang menjadi kaptennya adalah seorang keturunan pengusaha kaya yang juga membantu membiayai pelayaran dari kapal The Essex ini, yaitu Kapten George Pollard. Mendengar hal itu, Owen tentu saja sangat kecewa karena selain merasa dibohongi oleh bosnya, kini Owen harus menjadi bawahan seorang kapten kapal yang bahkan tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam berlayar. I'm the babysitter Greenhorn. Meskipun begitu, Owen tetap harus berlayar, terlebih lagi ketika mengetahui istrinya yang sedang hamil dan tentunya membutuhkan biaya lebih banyak untuk menyambut kelahiran anaknya. Pelayaran pun dimulai, di mana Owen terlihat lebih dihormati dan lebih terlihat seperti kapten kapal, yang hal itu tentu saja sangat wajar karena Owen mempunyai jam terbang dan pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan Pollard. George Pollard. Owen Chase. Pertama kalinya Owen bertemu dengan Pollard, dia disinggung dengan mengatakan bahwa biasanya kaptenlah yang memilih kelasi pertamanya. Namun Owen membalasnya dengan mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku untuk kapten yang sudah berpengalaman, dan perusahaan menjadikannya kapten hanya karena dia adalah keturunan bangsawan yang telah berinvestasi dan membiayai pelayaran dari kapal The Essex ini. Dari situ mulai terlihat ketidaksukaan antara keduanya yang saling menyindir satu sama lain, hingga saat makan malam Pollard kembali menyindir Owen yang hanya keturunan keluarga petani, dan juga tentang ayahnya yang dipenjara. Namun Owen memilih untuk bersikap profesional dan tidak ingin mempermasalahkan hal itu. There are whale boats and watches to assign. Keesokan harinya terjadi sedikit perdebatan antara mereka, di mana Owen menyuruh para awak untuk menutup layar dikarenakan mereka akan memasuki badai, sedangkan Pollard menyuruh mereka untuk mengibarkan layar karena dia ingin lebih cepat sampai ke tujuan, meskipun sebenarnya itu sangat berbahaya. Dan benar saja, ketika mereka memasuki badai, kapal mulai tergoncang dengan sangat dahsyat dan melaju dengan sangat cepat hingga sulit dikendalikan. Setelah kejadian itu, bukannya sadar akan kesalahannya, Pollard malah menyalahkan Owen dengan mengatakan bahwa seharusnya dia tidak mematuhi perintahnya untuk membuka layar kapal tersebut. Dan tak sampai di situ, dengan egoisnya Pollard kembali menyindir tentang Owen yang hanya keturunan seorang petani. Dan di sini saya benar-benar sangat kagum sekali dengan sosok Owen Chase ini, yang mana dia sudah disalahkan atas kesalahan yang bahkan memang bukan salahnya sendiri, dan juga terus-menerus disinggung tentang latar belakang keluarganya. Namun dia tetap bersabar dan berusaha profesional pada pekerjaannya. And not behoove a man whose name is Pollard. Barrel of oil would be a mistake, sir. Of course, that is the captain's decision. Tiga bulan mengarungi lautan tanpa mendapatkan buruan satupun, akhirnya kawanan paus pun terlihat untuk kemudian mereka langsung bergegas memburu paus-paus tersebut. That's our boy! You're on your first
Sempat terjadi hal menegangkan ketika paus yang mereka buru terus menarik tali hingga jauh ke dalam lautan, yang tentu saja Owen tidak kehabisan akal dan menyambungkan talinya ke perahu yang lain hingga akhirnya mereka mendapatkan buruan pertamanya. Dari buruan itu mereka mendapatkan 47 barel minyak ikan paus yang tentu saja itu masih sangat jauh dari target mereka, yaitu 2000 barel. Setelah hampir 1 tahun berlayar, mereka tak kunjung juga melihat tanda-tanda kemunculan paus, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berlabuh ke sebuah kota pantai bernama Atacama untuk membeli bahan makanan dan persediaan yang mulai menipis. Capitán Clemente Peláez de Santa Maria. Di kota itu mereka bertemu dengan seorang kapten kapal lain yang memberitahu bahwa ada sebuah tempat sejauh 4.800 km sepanjang Khatulistiwa, di mana di sana terdapat sangat banyak sekali ikan paus yang bahkan memungkinkan mereka untuk mendapatkan 3.000 barel minyak hanya dalam waktu sehari saja. Tapi untuk mendapatkannya tidak akan mudah, karena di sana terdapat seekor monster paus raksasa yang bahkan bisa menenggelamkan kapal terbesar yang ada saat itu. Tanpa memperdulikan hal itu sama sekali, mereka kemudian melanjutkan pelayaran ke tempat yang disebutkan, meskipun sebenarnya para awak kapal menentang hal itu karena jaraknya yang sangat terlalu jauh. 14 bulan berlayar, mereka akhirnya sampai di tempat yang dituju, dan benar saja sejauh mata memandang di lautan itu terdapat banyak sekali paus yang membuat mereka sangat bersemangat dan langsung bergegas untuk memburunya. 3 sekoci diturunkan dan tak ketinggalan Owen dan Polar yang juga ikut untuk memburu paus-paus itu. Namun belum juga mendapatkan buruannya, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak sekoci mereka hingga terbalik, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat sebuah ekor ikan paus yang begitu besar tepat di depan mereka. Sementara para awak lain sibuk memburu paus, Owen dengan cepat berusaha memperbaiki sekocinya yang bocor. Namun tiba-tiba kapal mereka kembali ditabrak hingga terguncang dengan sangat dahsyat, dan menyebabkan kapal mengalami kebocoran ringan. Ketika memeriksa kebocoran itu, tak diduga seekor paus dengan ukuran yang sangat besar kembali menabrak dan mendorong kapal mereka hingga menyebabkan kapal mengalami kebocoran yang lebih besar. Dan ya, akhirnya di sini kita bisa melihat secara utuh betapa besarnya paus tersebut yang bahkan ukurannya lebih besar dari kapal The Essex itu sendiri. Dengan menggunakan sebuah tombak terbesar mereka saat itu, Owen menyuruh salah satu kru untuk mengikatkan tali pada tiang kapal. Namun tentu saja senjata seperti itu takkan mampu untuk bisa membunuh paus tersebut, dan malah kapal The Essex lah yang harus mengalami kerusakan yang sangat parah. Melihat kapal utama yang sedang oleng, Polar pun melepaskan buruannya dan langsung memutar balik. Tapi sayang sekali kapal mereka tak bisa diselamatkan lagi, hingga akhirnya mereka harus bertahan di atas sekoci-sekoci kecil yang mereka tumpangi saat itu. Setelah mengamankan persediaan dan barang-barang yang bisa dibawa, mereka kini harus terombang-ambing di tengah-tengah samudera yang jaraknya sangat jauh dari daratan manapun, dan sebisanya harus menghemat makanan agar mereka bisa tetap bertahan hidup di sana. 12 hari berlayar tanpa arah dan tujuan yang pasti, mereka kini harus kembali menghadapi masalah ketika badai datang, hingga menyebabkan salah satu di antara mereka harus sekarat karena terbentur dayung perahu. Exactly. 34 hari terdampar dengan bahan makanan yang sangat terbatas disengat panasnya terik matahari setiap hari, tentu saja membuat para awak semakin lemas dan sangat memprihatinkan, hingga suatu ketika mereka melihat sebuah pulau dan langsung bergegas menuju pulau tersebut. Namun tiba-tiba paus itu kembali datang dan menghancurkan salah satu sekoci mereka, hingga membuat beberapa kru harus tewas dengan sangat mengenaskan. Beruntung Owen dan para awak lain masih selamat dan terseret ke pulau yang sebelumnya akan mereka tuju. Tapi ternyata di pulau itu sangat jauh dengan apa yang mereka harapkan.
karena di sana tidak ada apapun kecuali beberapa telur burung dan ikan yang karena sudah sangat kelaparan, mereka langsung memakannya tanpa dimasak terlebih dahulu. No ship came. We stay, we die. This could be Ducey Island. Karena sadar mereka tak akan bisa terus-menerus bertahan hidup di pulau itu dengan mengharapkan ada kapal yang tak pasti akan datang dan menyelamatkan mereka, mereka pun memutuskan untuk kembali berlayar dan meninggalkan pulau tersebut. Dan betapa sangat terpukulnya Owen ketika melihat sahabat dekatnya yaitu Matthew memilih untuk tidak ikut bersamanya karena merasa sudah tak bisa bertahan hidup lagi. Tak hanya Matthew, beberapa awak pun memilih untuk tinggal di pulau itu dan menunggu hingga ajal menjemput mereka. 48 hari terdampar dengan bahan makanan yang sudah habis tak tersisa. Salah satu di antara mereka pun harus tewas karena kelaparan, dan dengan sangat terpaksa Owen dan awak lain harus memakan jasad teman mereka sendiri agar mereka bisa tetap bertahan hidup di sana. He can help us. Sit up. Don't you quit on me. We're going home. Tak jauh berbeda, hal yang sama juga terjadi dengan Sokoci milik Kapten George, yang bahkan lebih parah lagi karena mereka mengundi satu orang untuk mengorbankan diri menjadi makanan bagi anggota kru lainnya. "71 hari terdampar, paus itu kembali muncul ke hadapan mereka dan dengan sebuah tombak yang sudah mereka siapkan sebelumnya, Owen sudah bersiap untuk menikam paus tersebut. Namun dia kali ini sudah sadar bahwa itu akan percuma saja dan tak akan mampu membunuhnya, sehingga dia memilih diam dan membiarkan paus itu pergi begitu saja. You're a damn fool. Setelah apa yang semua telah terjadi, mereka pun terlihat sangat pasrah dengan tubuh mereka yang semakin kurus dan memprihatinkan, terombang-ambing di lautan luas tanpa arah yang jelas. Sekoci mereka pun harus terpisah jauh terbawa arus ke arah yang berlawanan. Tepat pada 82 hari mereka terapung, muncul sebuah kapal pesiar besar yang menemukan Sekoci milik Kapten Polar dan langsung menyelamatkan mereka. May God have mercy. 8 hari setelah itu, tepatnya di hari ke-90 mereka terdampar, Sekoci milik Owen pun juga berhasil ditemukan di Pulau Mas Apuera di Chili, yang mana setelah pulih mereka pun kembali ke tempat asalnya, dan betapa sangat bersyukurnya Owen karena bisa bertemu kembali lagi dengan istrinya, yang kini mereka juga sudah mempunyai seorang anak yang sudah lumayan besar. Tapi tentu saja masalah belum selesai karena Owen dan Polar masih harus menghadiri persidangan, di mana Mason meminta agar mereka berbohong di depan hakim tentang kejadian yang sebenarnya, yang tentu saja hal itu dilakukan agar industri tetap berjalan dan perusahaan tidak menanggung kerugian akibat keramnya kapal The Essex ini. Sempat bimbang dengan apa yang harus dilakukannya, Polar tentu saja sadar tentang bagaimana menderitanya mereka saat terdampar di lautan itu, hingga akhirnya dia berkata jujur bahwa kapal mereka karam karena serangan seekor paus monster. Setelah semuanya berakhir, kini Owen memilih keluar dari perusahaan, memulai kehidupan baru sebagai pedagang, dan berlayar bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Tamat. Baik, secara keseluruhan alur ceritanya memang sangat seru, dan saya sarankan kalian untuk menonton filmnya secara langsung, karena mungkin dari penyampaian saya kalian kurang dapatlah feel-nya, emosinya, dan juga keharuannya, karena film ini memang sangat seru ya. Baik, dan mungkin sampai di sini saja ringkasan alur cerita film kali ini, semoga menghibur. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.